Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kasus Vina ini sebetulnya semakin hari semakin melebar saja kemana-mana gitu kan. Hampir kita juga udah berapa bulan nih terkonsentrasi dengan perkembangan kasus ini. Banyak sekali ya spekulasi yang berseliweran di luar sana. Tapi saya coba runut sebetulnya sebenarnya awal mula dari permasalahan ini terjadi adalah dari kesurupannya Linda ya, yang kemudian penjelasan dari kakaknya Vina. Tapi ada dalam satu penjelasan juga dari Linda dan kakaknya Vina yang menarik untuk kita saksikan bersama sebetulnya. Jadi gimana video sebetulnya? Ini dia. Linda, ya. Kamu kan menjadi kunci ya, di mana kasus ini akhirnya viral dan juga kejadian kamu kesurupan pada saat itu. Ya. Kesurupan, katanya kesurupan arwah almarhum Vina. Ya. Dimana kesurupan itu bilangnya adalah pelakunya adalah anak polisi gitu ya. Terus salah satu namanya Peggy. Egy. Dia tidak kecelakaan. Katanya dia dilakukan ini itu. Tadi yang Egy dari belakang motornya jatuh, terus Dede pingsan, bangun mata Dede ditutup, terus Dede lagi di tambah. Berapa orang yang anu Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede pakai balok gede. Tangan Vina patah. Bukan diset pakai motor, tangan Vina. Dede kepalanya kenapa? Diapain Dede? Tadinya dibentuk Kemana? ke motor, terus ke aspal. Itu salah satunya. Ada yang suka sama Vina, temen Egy itu salah satunya, namanya Egy. Satu tongkrongan gitu mbak sama Egy. Terus Vinanya ngerudahin, dia aja dendam kayaknya mbak. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta, jangan lupa mbak, itu otaknya mbak itu. Karena itu anaknya polisi mbak. Sebetulnya pertanyaan saya, kamu dengan Vina itu kenalnya seperti apa sih? Kenal dari tempat tongkrongan aja. Tidak sedekat seperti dikatakan sahabat kayak gitu. Ketemu juga sekitar 3-4 kalian. Pernah ketemu 3-4 kali? Iya. Dia pacarnya Eki gitu? Iya. Oke, kamu temennya Eki? Temennya Eki. Iya. Iya. Ketemu seperti apa Vina menurut kamu orang itu 3-4 kali ketemu itu? Dia tuh nggak suka gabung ke aku gitu. Dia tuh kalau nongkrong ya sama anak-anak dan Eki aja gitu di tempat anak-anak nongkrong. Kalau aku kan kalau biasa di tongkrongan, aku tuh duduknya di street foodnya, di tempat makan gitu. Kalau dia enggak, dia paling ke street food yang tempat aku makan tuh kalau beli minum seperti itu. Kalau udah beli minum ya dia balik lagi ke tempat tongkrongan itu. Jadi tidak terlalu kenal? Tidak terlalu kenal. Tanggapan Pak Rudiana, kalau kata saya pribadi sama keluarga ya harus muncul. Harus. Kenapa Mbak? Karena memang dari awal itu kami menyerahkan semuanya itu ke Pak Rudiana. Semua kasus ini saya ke Pak Rudiana. Iya. Apa yang disampaikan ke Pak? Ya tuh. Ya memberikan apa ya? Ke Pak Rudiana. Memberikan penjelasan lah bahwa ini kan isunya salah tangkap semua nih gitu kan. Ya harusnya sedikitnya dia muncul memberi klarifikasi keterangan gitu kan. Betul. Harga Vina sendiri seperti apa, Mbak? Kalau saya sih semuanya menyerahkan kepada pihak kepolisian dan pengadilan ya. Saya menghormati jalannya proses pengadilan, proses hukum gitu kan. Ya. Tapi kan tetap kalau semuanya menduga ini kecelakaan, kalau dari keluarga sendiri meyakininya tetap ini pembunuhan gitu. Ada buktinya nggak, Mbak, dasarnya? Kalau bukti sih saya nggak ada ya, cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Apa sih yang bikin yakin itu pembunuhan, Mbak? Ada luka tusuk atau gimana? Kalau luka tusuk sih nggak ada ya, nggak ada luka tusuk, tapi ada luka-luka yang menurut saya ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Nggak wajar gitu? Ya. Nggak wajar di bagian apa Mbak? Di bagian kemaluan,
terus di bagian tubuhnya juga kayak remuknya tuh remuk remuk pembunuhan aja lah ya. Penganiayaan gitu. Iya, terutama di bagian kepala ya. Kayak ada bentuk apa dipukul benda gitu. Iya, karena kepala ini lunak sekali. Tapi harapan dengan adanya sidang PK itu gimana, Pak? Ya, balik lagi saya serahkan semuanya kepada pihak kepolisian dan pengadilan gitu aja, Mas. Itu ya sebenarnya kalau kita runut ke belakang bahwa kasus ini sebenarnya dari keterangan mereka berdua yang menurut saya juga nggak begitu analisa juga nggak begitu baik gitu kan. Kalau memang patokannya ya karena tidak wajar gitu kan, luka tabrakan misalnya harus begini enggak semuanya kan, tabrakan itu hancur lebur sehingga yang pengendara juga ikut begitu, enggak semuanya begitu kan. Ini yang menarik sebetulnya, mungkin ini alasan dapat ide si sutradaranya mengambil inisiatif untuk membuat cerita ini jauh lebih heboh gitu kan. Itu sangat kejam sekali sehingga mengorbankan 7 orang yang tidak bersalah. Kapan Mbak dapat info, berarti diucapkan orang atau ditunjukkan surat oleh orang bahwa ini adalah pembunuhan? Saya nggak ditunjukkan surat atau enggak Tapi ya? diucapkan Ya, melalui telepon oleh bapaknya Eki. bapaknya Eki. Ya. Kapan itu? Masih ingat nggak? Maksud saya, ya katakanlah almarhumah berpulang hari ini, Ya. terus dikontak Jadi oleh saya tuh Pak 3 Rudiana. hari ngambil HP ya. Ya. Terusnya kan malamnya si temennya itu yang kemasukan. Sebentar. Pada hari yang sama temannya kerasukan. Iya, tapi malamnya itu jam 1 Siapa namanya? malam. Linda ya? Linda. Ya, Jadi tapi- pada hari itu Linda kerasukan. Itu Nah, hari jam 1 itunya malam. di Pasir tuh kapan sejak kematian itu? Begini, oke. Jadi almarhumah Berpulang di 27 Agustus 27. Dimakamkan kan 2016 ya. Dimakamkan 28. Itu kerasukannya tanggal berapa? 28 3 hari 30 atau 31 lah. Oh, beberapa hari Ya, kemudian. setelah dimakamkan itu kan 3 harinya Iya. tuh. Berarti saya mundur dulu boleh ya? Tentang temannya ini namanya siapa tadi? Yang kemasukan Linda. Linda. Linda pernah ke sini? Kalau saya bilang dia pernah kesini atau enggak, saya juga lupa Pak. Cuman Berarti sebelum kejadian itu ada temennya almarhum adik saya itu datang ke sini 2 orang. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Cuman kalau yang Mega gemuk sama itu dia suka sampai depan pintu kalau yang gemuk. Nah kalau yang kurusnya itu dia diem di motor. di situ Ya, nggak mau turun maksudnya? ya. Cuman saya sepintas itu lihat badannya memang kecil seperti Linda ya. Itu Linda. Ya saya tidak tahu karena dia posisinya nunduk, Nunduk. tapi badannya itu sama kecil. Nah, pertanyaan saya begini. Selama almarhumah masih ada, Linda ini teman akrabnya bukan? Saya nggak tahu Nggak tahu juga. juga. Oke. Karena kan yang saya bilang dia tertutup semenjak SMA itu dia tertutup Pak. Jadi Linda ini siapa? Sekolahnya di mana? Tinggalnya Tidak di tahu. mana? Keluarga nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Tahu ya semenjak ditelepon sama abangnya, rumahnya pun tahunya semenjak ditelepon sama Nah. abangnya. Kembali ke yang saya tanya tadi nih Mbak. Maaf ya, kata pembunuhan itu berarti Mbak dan keluarga dapat pertama dari Baru dia. Pak Rudiana. Ya. Terus siapa lagi Rudiana. orang yang pernah mengatakan atau mengucapkan kata Iya sih. pembunuhan itu? Nggak ada Hanya lagi. Pak Rudiana. Nggak ada lagi. Oke. Yang berikutnya boleh nggak ya saya tanya? Tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Karena almarhumah ini dikabarkan jadi korban pembunuhan dan korban kekerasan seksual ya. Kalau kata maaf betul nih, kata kekerasan seksual atau sejenisnya itu pertama kali Mbak dengar dari siapa? Di pengadilan. Sebelum di pengadilan nggak ada yang memberitahu bahwa almarhumah Nggak ada. jadi korban perkosaan. Nggak ada. Di pengadilan. Di pengadilan. Setelah hasil visum. Siapa yang mengucapkan itu? Masih ingat nggak di pengadilan? Siap ya. Saya kurang ingat. Tapi di pengadilan. Orang duduk di depan atau duduk di samping atau Sepertinya yang di samping. samping kanan atau samping kiri? Kanan kiri. Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Nggak ingat sih, Nggak saya nggak ingat betul. Cuman, Artinya kata itu baru berarti keluarga baru tahu ya. tentang perkosaan itu adalah saat di persidangan. Ya.
Berarti jelas ya, yang membuat skenario itu sudah jelas gitu kan, sehingga sebenarnya kata mohon maaf kekerasan seksual itu juga sebenarnya dari itu gitu ya. Ini sudah mulai sebenarnya, dan saya rasa juga netizen sudah paham kok, tapi ini tinggal menunggu waktu saja gimana ini akan terbuka gitu kan. Dan suasana ini diperkeruh lagi sebetulnya dengan kemunculan orang ini ya, si mata kaki ini gitu kan, yang memperkeruh suasana dengan statementnya ini. 3 DPO ini yang saya kenali itu namanya Peggy itu saya mengenali wajahnya, ya bahwa dia itu warga situ yang sering nongkrong sama anak muda situ. Nah kalau Saka itu saya nggak tahu ya, masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Itu ya, semakin diperkeruh suasana oleh sosok makhluk itu gitu, yang gimana sampai sekarang memang jadi sebenarnya sih dicari terus sama netizen di mana keberadaannya gitu kan, sehingga mungkin melampiaskan kekecewaannya gitu. Kenapa keluarga Pina, khususnya kakaknya Pina ya gitu ya, sangat meyakini bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pembunuhan. Ya, kalau saya mau berbicara secara jujur, apakah kakaknya Pina tahu banget atau persis tidak peristiwanya? Kan tidak. Dia hanya tahu setelah adiknya menjadi almarhumah kan gitu ya. Ya kan, menjadi almarhumah. Kemudian yang kedua, di tahun 2016 betul-betul skenario atau alur cerita yang dibangun tentang adanya peristiwa pembunuhan itu betul-betul menghipnotis semua orang. Menghipnotis semua orang. Bahkan kalau tidak salah, ya jaksa, hakim, kan itu ya. Bahkan kalau tidak salah waktu itu ada demo masyarakat Cirebon untuk mereka minta supaya terpidana ini betul-betul diadili. Kalau tidak salah nih ya, kalau tidak salah informasi. Nah artinya cerita yang dibangun di tahun 2016 itu sangat luar biasa masif. Sampai-sampai mohon maaf, sampai-sampai kepolisian setingkat Polda pun waktu itu mengikuti pola cerita itu. Ya. Dan pola itu masih tetap digunakan oleh Polda Jabar sampai ditangkapnya klien kami, Peggy Setiawan. Betul. Artinya pola cerita itu masih digunakan gitu loh. Setelah saya mendapatkan penjelasan baik dari Ibu Titin maupun dari Mega dan Widi, kemudian bukti-bukti foto disodorkan ke saya. Nah, akhirnya saya meminta kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat khususnya, ya kan, kepada Mabes Polri lebih tinggi lagi, stop pola itu. Kita putuskan rantai mata pola itu. Kita kembali kepada muara permasalahan. Apa itu? Panggil Rudiana. Hanya yang sejelas-jelasnya. Ya, jangan sampai dengan pola yang dibuat oleh Rudiana di tahun 2016 itu selalu dikemukakan, di blow up, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mencari-cari siapa yang salah, ya kan? Siapa pelakunya, kan gitu, ya kan? Sementara kembali kepada skenario yang harusnya dibongkar itu terlupakan. Itu apa yang harus saya sampaikan. Gitu. Simpel sebetulnya kalau kita mau betul-betul serius dalam menangani masalah ini. Contoh, keterangan Widi yang menyampaikan jam 22, ya, jam 22 lebih belasan menit itu masih komunikasi dengan Vina, korban almarhumah Vina. Nah, sesaat kemudian tiba-tiba HP-nya tidak bisa dihubungi. Nah kemudian jam 22 lebih puluhan menit ada laporan bahwa Vina kecelakaan lalu lintas. Pola pikir kita, apakah iya pembunuhan, apalagi dilakukan dengan pembunuhan berencana, disertai dengan ruda paksa, dilakukan dengan sesingkat itu. Di satu tempat, kemudian korban dipindahkan ke tempat lain. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang disampaikan oleh Widi ya tentang kondisi Vina sebelum meninggal, ya kan, bahwa dia dalam posisi sebagai seorang perempuan yang lagi berhalangan gitu. Apa iya bisa dihubungkan dengan itu adalah korban ruda paksa? Itu Kang, paham kan yang saya maksudkan ya? Nah, kemudian
peristiwanya lagi tahun 2016 itu adalah di mana yang tadi saya bilang bahwa geng motor itu lagi masif, sehingga bagaimana caranya untuk meredam peristiwa itu, meredam kejadian saat itu di mana geng motor itu lagi masif. Kira-kira masuk akal nggak kalau sekelompok orang yang dikatakan geng motor ditangkap kemudian dipidana untuk meredam geng motor yang lain? Ini kan sangat, kalau menurut saya ini sangat logis gitu. Kemudian yang selanjutnya kita lihat jenjang karir seseorang, ya, saya tidak menyebut nama, jenjang karir seseorang yang sedemikian singkat. Apa memang seperti itu? Yeah. Tentu. Sementara mohon maaf, katakanlah dia seorang aparat penegak hukum, ya, yang tidak, maksudnya gini, yang yang tidak ditugaskan ke medan perang, yang tidak bisa menangkap musuh, yang tidak bisa melumpuhkan gembong daripada musuh, kan itu. Apakah dia bisa mendapatkan jenjang pangkatan yang luar biasa? Ini kan harus kita telah. Iya, paham. Harus kita pelajari, kita pahami dengan itu, dengan jenjang pangkatan atau jenjang karir seperti itu. Saya tidak menuduh orang, tapi kalau kita menduga boleh dong. Boleh. Ya kan patut diduga, kan begitu, dalam undang-undang juga kan begitu. Curiga boleh, nuduh tidak boleh. Makanya kalau tidak mau kepolisian bahwa tuduhan ini selalu bergulir kan itu, silahkan pihak Mabes turun tangan, ya kan. Apa yang saya sampaikan pelajari, kemudian action, lakukan apa yang tadi saya sarankan. Ya, betul. Itu ya, dan ini sebenarnya menurut Kang Deddy adalah kasus sangat lucu sekali sebetulnya. Ini beliau buka di salah satu sesi wawancara ya. Ini dia videonya. Ini ada yang menarik lagi, paling lucu. Ada yang lebih lucu daripada yang lucu. Lucunya adalah batu yang digunakan oleh terpidana untuk melempar Eki dan Tina disita dari tangan Sudirman. Batu ini, Pak, bayangin, batu yang digunakan untuk melempar diambil lagi, dibawa disakuin, berhari-hari, disimpan, dibawa loh, bukan di rumah, dibawa disakuin, termasuk botol yang bekas minum ciu itu, dipakai lempar, kemudian dibawa lagi, berhari-hari disita oleh polisi. Mungkin nggak? Aneh ya. Ada nggak sih orang yang tawuran, melempar batunya, kemudian batunya dipungutin? Ya, mungkin dia berpikir ini akan penting suatu saat nanti. Yang sudah proyeksinya jauh ke depan gitu kan? Ya. Ya, benar sekali ya. Itu sebetulnya banyak kelucuan, banyak drama juga dalam cerita kasus Vina ini yang semakin hari semakin menarik untuk kita pantau gitu kan. Tapi intinya sebetulnya ya, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video sebetulnya. Semoga videonya bisa memberikan informasi baru tentang perkembangan kasus Vina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.